Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda di awal tahun yang baru ini? Semoga Anda sehat, penuh sukacita, selalu bersyukur dalam Tuhan. Putih-putih bunga melati, merah-merah bunga delima. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat semua. Saya Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa masa Natal. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Frans Kristi Adi, seorang Romo yang akrab dengan orang muda Katolik yang biasa dikenal dengan nama Romo Kris. Romo Kris, salam jumpa Romo, selamat tahun baru Romo. Salam jumpa Mbak Tami, salam jumpa sahabat-sahabat ORK, selamat Natal dan selamat tahun baru juga. Ya, terima kasih Romo Kris atas kesediaannya mengisi acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara ini dengan doa. Silakan Romo. Mari sahabat-sahabat ORK yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur kepadamu, Engkau kembali mempertemukan kami dalam kesempatan ini. Kami mohon kepadamu agar kami anak-anakmu, Engkau beri harapan yang baik, Engkau beri optimisme untuk menjalani tahun 2023 ini. Kami juga percaya bahwa saat dan kehendak-Mu yang terbaik. Kami akan berusaha sebaik-baiknya sebagai manusia untuk menjalani hidup kami dengan sukacita, dengan berbagi kebaikan, tetapi kami juga percaya bahwa kehendak-Mu yang terbaik. Engkau tahu waktu dan saat yang terbaik bagi hidup kami, bagi perjuangan kami. Semoga permenungan kami pada pagi hari ini semakin mendekatkan kami kepadamu, semakin kami dekat kepadamu, maka kami juga semakin cinta kepada sesama kami dan mampu untuk punya pengharapan, punya semangat hidup, dan punya optimisme. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Sungguh, kita berada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan pada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru.
Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Referen, Tuhan Tuhan berkenan berkenan pada kepada umatnya. umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Referen, Tuhan Tuhan berkenan berkenan kepada kepada umatnya. umatnya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian penganggungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Referen, Tuhan Tuhan berkenan berkenan kepada kepada umatnya. umatnya. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah muliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana, wilayah Galilea, dan ibunda Yesus ada di situ. Yesus dan para murid diundang pula ke situ. Ketika mereka kekurangan anggur, berkatalah Maria kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibunda Yesus berkata pada para pelayan, "Lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing berisi 2-3 buyung. Yesus berkata kepada para pelayan, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sidoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur tanpa tahu dari mana asalnya, hanya para pelayan yang tahu, ia memanggil pengantin pria dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dikatakan Yesus di Kana wilayah Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, ia menyatakan kemuliaannya dan para murid percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama ibunda, saudara-saudara dan para muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari segera kita mulai saja untuk mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Kris. Romo Kris, dalam bacaan pertama ini ada kata-kata yang menarik, Romo. Di ayat yang awal ini, Romo, dikatakan di sana bahwa saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini apa maksudnya ini, Romo? Iya, baik. Terima kasih, Mbak Tami. Saya juga terkesan pada ayat ini. Saya yakin
saudari-saudara kita, sahabat-sahabat ORK yang mendengar permenungan ini juga sangat suka dengan perikop ini. Karena perikop ini sangat mendarat ya, sesuai dengan apa yang kita alami. Kita sering memahami bahwa orang-orang yang mengasihi kita itu pasti akan memberikan dirinya kepada kita. Dan pemberian diri itu tidak hanya soal waktu, soal hati, tetapi juga telinga untuk mendengarkan, mungkin bahkan sampai pada perbuatan. Jadi mau memberi ini dan itu karena mencintai dan mengasihi. Nah, konsep yang sama itu juga berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Kita merasa yakin bahwa Allah mengasihi kita ketika doa-doa kita itu dikabulkan. Tentu ini membuat kita menjadi sangat yakin dan percaya, oh Tuhan sangat mengasihi saya, maka doa-doa saya dikabulkan. Dan karena pengalaman cinta dan kasih itulah kita kemudian menjadi sangat berani untuk bertemu dengannya, untuk berjumpa dengannya. Kan kalau kita mengatakan terima kasih, itu kan tanda bahwa kita menerima kasih. Nah, kan? Terima kasih. Gitu. Nah, itu persis sama dalam relasi kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dalam konteks kita, dengan relasi kita dengan Tuhan, nah itulah doa. Kita menjadi sangat berani, sangat yakin bahwa Tuhan mencintai kita ketika apa yang kita mohonkan di dalam doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Itu menurut saya, Mbak Tami, permenungan saya ya, sesuai dengan yang saya alami. Ya, Romo Kris. Tapi kadang-kadang ada doa juga yang tidak dikabulkan Tuhan nih. Bukan kadang-kadang aja, ada banyak yang nggak dikabulkan Tuhan. Jadi itu artinya adalah bahwa itu tidak sesuai dengan ayat ini, Romo ya. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi bukan menurut kehendak Tuhan yang kita minta mungkin ya, Romo. Betul, Mbak Tami. Mbak Tami ini kritis ya, karena di situ ditulis menurut kehendaknya. Nah ini menarik ya sebenarnya. Jadi definisi kita dikabulkan itu bukan perkara pertama-tama kehendakku, tetapi menurut kehendaknya. Nah ini yang sering tidak dipahami oleh kita ya, oleh saya lah sekurang-kurangnya gitu. Oleh saya juga, Romo. Karena seringkali ini kita lalu melihat secara kritis ya bagaimana cara kita mencintai. Kita seringkali menempatkan sukacita dan kebahagiaan sebagai orang-orang yang mencintai itu hanya melihat aku dan aku. Sentralnya tuh aku. Maka yang selalu kita pikirkan, dikabulkan itu kalau sesuai dengan kehendakku. Padahal dalam konteks relasi aku dengan Tuhan, itu kan relasi dua orang, dua pribadi. Maka ya jangan hanya berpikir tentang kehendakku. Dalam situasi konteks rohani kita, itu kehendak Allah yang terbaik. Maka di situ dikatakan menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Nah ini yang harus kita kritisi adalah cara berpikir kita tentang kata dikabulkan. Doa yang dikabulkan itu tidak melulu kehendakku, tetapi kehendak Allah itulah yang terbaik. Nah, kita harus bisa mengatakan, ya Tuhan itu mengabulkan doaku, itu bukan melulu kehendakku, bukan melulu saatku. Tuhan tahu kehendak mana yang terbaik, kehendaknya yang terbaik, dan saat Tuhan yang terbaik. Nah, itulah kita juga bisa mengatakan, ya Tuhan mengabulkan, tetapi sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya. Menarik ini Romo ya, ada sesuatu yang baru nih di sini Romo, bahwa ketika kita berdoa adalah relasi aku dan Tuhan, gitu ya. Jadi yang menurut dikabulkan itu bukan hanya doa menurut kehendak kita, tapi juga adalah menurut kehendak Tuhan, dan itulah yang terbaik menurut Tuhan bagi kita, begitu ya Romo? Iya, itulah doa itu kan relasi antara kesungguhan manusia untuk memohon dan
kerahiman Allah untuk mengabulkan sesuai dengan Hmm. kehendaknya. Jadi tidak pernah itu satu arah saja, bahwa aku yang memohon. Jadi apa yang aku mohon harus diberikan oleh Tuhan. Tidak, tetapi relasi antara dua. Kesungguhan manusia untuk memohon dan kerahiman Allah untuk mendengarkan dan mengabulkan. Nah, ini kehendaknya. Nah, kita percaya bahwa di dalam doa ini relasi ini terjadi. Tidak pernah hanya satu sisi. Tuhan kan juga mendengarkan kesungguhan kita ketika kita memohon. Jangan-jangan ini nggak sungguh-sungguh nih, nggak, makanya nggak serius memintanya. Doanya cuma sekali-sekali saja gitu ya. Ada banyak doa novena kan, itu menunjukkan kesungguhan manusia kan sebenarnya untuk memohon. Tetapi juga kesungguhan itu tidak hanya terwujud di dalam doa, tetapi juga di dalam sikap hidup. Nah, Tuhan tahu, dan Dia akan memberikan sesuai dengan kerahimannya, sesuai dengan kasihnya kepada kita. Dia paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Iya, Romo. Romo Kris, em, berbicara mengenai doa, Romo, kita biasanya itu banyak nih, Romo, ya, di luar sana, mungkin banyak teman-teman atau yang kita kenal itu, mereka sebenarnya sih mau berdoa, Romo, tapi mereka itu maju mundur, ragu-ragu karena mereka merasa bahwa diri mereka nggak pantas nih, masih banyak dosa nih, Romo. Duh, tadi aku baru marahin teman aku, atau tadi aku diserempet mobil udah kita marah-marah, gimana kita mau berdoa nih? Suasana hati kan tidak mendukung, gimana nih menurut Iya, kamu, Chris? iya betul. Eh, dalam dalam bahkan dalam peristiwa hidup kita sering Hmm. mengalami ya. Hmm. Misalnya dalam relasi saya dengan orang tua. Dulu Hmm. saya pernah mecahin gelasnya bapak gitu. Gelasnya bapak itu saya pecahin. Nah, saya itu takut sekali ketemu bapak Hmm. karena saya mecahin gelasnya bapak. Saya merasa bersalah kepada bapak. Lalu ibu mengatakan sudah nggak apa-apa, sana temui bapak minta maaf gitu. Nah, itu rasa-rasanya ya, ini permenungan saya pribadi ya. Kalau saya mau bertemu Allah, kadangkala pengalaman tidak pantas itu muncul karena dosa. Kalau tadi dikatakan dalam perikop dalam ayat yang pertama, kedua, ketiga itu dikatakan bahwa saya itu berani bertemu dengan Allah karena Allah itu penuh kasih, Allah mengabulkan doa-doa saya. Suasananya tuh menyenangkan, menggembirakan. Tetapi dosa itu merusak relasi itu, Hmm. relasi yang menyenangkan itu. Karena saya berpaling dari Allah, saya melakukan sesuatu yang merusak kasih Allah kepada saya. Dan itulah yang membuat kita maju mundur nih, mau ketemu Tuhan atau tidak, mau berdoa atau tidak, mau ke gereja atau tidak. Rasa-rasanya tuh, aduh, aku tuh nggak pantas gitu. Jadi itu yang membuat kita ragu dan takut. Nah, itu persis yang dikatakan di dalam bacaan pertama ya Mbak Tami, yang tadi dibacakan Mbak Tami. Bagus sekali. Jangan pernah takut untuk bertemu dengan Allah dalam situasi berdosa sekalipun. Justru kita harus mengajak orang-orang yang mungkin tidak sempurna, sama seperti kita tidak sempurna, justru untuk kembali kepada Allah. Tadi dibedakan kan, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu ya kita pasti mengalami sebagai manusia, meskipun kita berasal dari Allah, kita tahu bahwa kita seringkali jatuh di dalam dosa. Tetapi jangan pernah berpaling dari Allah dan tidak membangun semangat tobat. Justru kalau kita memahami karya dan kerahiman Allah di dalam hidup kita, itu akan mengajak kita untuk kembali kepadanya. Nah, kuasa roh itulah yang membuat kita itu menangkap bahwa ada karya dan kerahiman Allah di dalam hidup kita yang selalu menarik kita untuk kembali kepadanya. Meskipun kita tidak pantas, kalau kita sadar bahwa karya dan kerahiman Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita, maka kita akan terus berjuang untuk kembali kepadanya.
Itu permenungan saya, dan saya berharap sih teman-teman semuanya, kita tidak ada yang sempurna. Saya menemukan, Mbak Tami, salah satu perikop, salah Mhm. satu kutipan dari kata-kata Paus Benediktus yang baru saja meninggal ya, Mhm. sangat baik sekali. Saya bacakan saja supaya saya tidak salah kutip. Sangat membantu bagi kita untuk mengaku dosa dengan teratur. Benar bahwa dosa kita selalu sama, tapi kita membersihkan rumah kita, ruangan kita, paling tidak sekali seminggu, bahkan bila kotorannya selalu sama, dengan tujuan untuk hidup dalam kebersihan, untuk memulai kembali. Bila kita melakukan hal yang sebaliknya, kotoran mungkin tidak dilihat, tapi kotoran tersebut akan bertambah. So, jangan pernah takut. Meskipun kita tidak pantas, kita harus mau untuk kembali kepadanya, dan kita merasakan karya dan kerahiman Allah di dalam kehidupan. Ya, luar biasa sekali ya Romo. Kata-kata dari Paus Benediktus ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berdosa, Tuhan ada untuk kita, Romo, setiap saat. Dan kita diminta untuk datang kepadanya untuk mengakukan dosa kita ya Romo. Ya, Betul. Romo Kristi, terima kasih Romo untuk pemenungannya di sesi yang pertama ini. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kembali bersama kami dalam Oasa Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Frans Kristi Adi dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Romo Kristi, dalam sesi yang kedua ini, tadi Romo sesi pertama itu banyak sekali berbicara mengenai doa ya Romo. Ya, Betul. di dalam sesi yang kedua ini Romo, ini dalam bacaan Injil ini sangat sangat terkenal ya Romo, itu mujizat Yesus yang pertama ya, Iya, perkawinan di betul Kana. sekali. Iya, Betul sekali, sangat populer ya Mbak Tami ya. sangat Apalagi kalau di populer. misa-misa sakramen pernikahan ya, penerimaan sakramen pernikahan. Iya, ini nampaknya mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, Romo, bahwa air berubah menjadi air anggur ini, Romo. Ya, Iya Mbak Tami, ini mujizat pertama di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Tapi menarik sebenarnya dinamikanya kalau kita mau renungkan Mbak Tami ya. mhm, Tadi kan kita lihat di situ ada Maria. mhm. Ada Maria, Ibu Yesus yang ikut dalam pernikahan di Kana ini, dalam peristiwa perkawinan di Kana ini. Lalu ini kan resepsi gitu ya, jadi kalau resepsi kan selalu ada makanan dan minuman yang disajikan, termasuk anggur gitu. Kalau di tempat kita nggak ada nih resepsi yang disuguh anggur. Nah, ini Langsung menarik, ini habis, ada. Romo. Oh, langsung habis ya. Dan menariknya ini diceritakan bahwa anggurnya tuh habis. Kita bayangkan kalau orang itu menggelar resepsi, lalu lauknya habis itu panik sekali ya, nasinya habis gitu, atau minuman yang spesialnya habis. Wah, ini bisa memalukan tuan rumah gitu kalau apa yang disajikan itu tidak istimewa, apalagi kehabisan. Saya sih belum pernah ya. Waktu misa, waktu perayaan misa perdana di rumah, tampaknya cukup waktu itu, jadi tidak kehabisan. Uh, ini terjadi, dan Maria tahu bahwa situasinya ini akan jadi nggak baik kalau anggur ini habis. Wah, sukacita, kegembiraan pernikahan itu bisa jadi omongan buruk di uh, uh, apa, di pasar, di kumpulan-kumpulan ibu-ibu
ibu PKK gitu ya. Kalau kalau kehabisan anggur, disitulah Maria mengambil peran, dia memohon. Tetapi permohonannya ini tidak memaksa Tuhan. Ini menurut saya istimewa ya. Bunda Maria memang istimewa, dan itu bisa kita teladan. Beliau hanya mengatakan tadi di dalam bacaan Injil, mereka kehabisan anggur. Maria tidak memaksa. Maria tidak mengatakan, Yesus, ayolah buat mujizat. Gitu. Ubah air menjadi anggur. Atau kalau ibu saya malah menyuruh mungkin ya, kamu Chris, sana belikan anggur gitu misalnya. Dia tidak menyuruh. Maria ini istimewa sekali. Dia mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Hanya dengan satu kalimat ini ya. Iya, betul sekali. Lalu Yesus balas menjawab. Mau apa engkau daripadaku itu? Mau apa engkau daripadaku itu? Nah ini yang penting, saatku belum tiba. Tetapi Maria tahu bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik tepat pada saatnya. Ini sebenarnya juga konteksnya hampir sama dengan bacaan yang pertama tentang doa. Dan Maria hanya mengatakan kepada para pelayan, lakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Percaya pada kehendak Allah. Nah, ini kan juga mirip ya, sebenarnya dengan doa. Ini relasi yang menurut saya menggambarkan relasi kita sekarang dengan Allah. Bagaimana kita percaya bahwa kehendak Allah yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik. Asal kita mau percaya kepadanya dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Maka terjadilah mujizat itu. Karena para pelayan itu melaksanakan apa yang menjadi maunya Yesus. Dan perkawinan di Kana menjadi perkawinan yang penuh sukacita karena mereka melakukan apa yang diinginkan, apa yang dimaui oleh Yesus. Dan itulah yang terjadi. Air berubah menjadi angin. Itu sih dinamika yang menurut saya sangat menarik ya kalau kita renungkan secara mendalam. Ya, Romo Kris. Jadi di sini ada peranan Maria ya, Romo, bahwa Bunda Maria ini sepertinya ini memang sangat yakin akan putranya nih, Romo ya. Iya. Dan juga di sini juga ada pelayan-pelayan yang juga menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Padahal mungkin mereka juga nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa gitu ya. Tapi ketika Tuhan Yesus itu memberikan perintah, mereka ketika diberikan perintah, maka mereka itu langsung melakukannya, Romo. Iya. Jadi mungkin ini juga seperti kita ya, Romo. Iya. Maria ini inspirasi kan untuk kita. Dia ibu gereja. Dan kita tahu dalam peristiwa ketika Yesus disalib, Yesus mengatakan, anak inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Itulah saat-saat di mana kita kemudian menerima Bunda Maria sebagai bunda kita, bunda gereja. Maka kalau Bunda Maria menjadi inspirasi kita, menjadi ibu kita, ia pasti juga meminta supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kehendak putranya. Dan mungkin pelayan-pelayan itu adalah kita. Tetapi mungkin juga kita ini adalah orang-orang yang harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ibu kita, oleh Maria. Ketika kita berdoa misalnya. Seringkali kan ketika kita memohon itu kepada Yesus, kita seperti mau mendikte gitu. Mendikte Allah. Supaya melakukan apa yang ingin aku dapatkan. Jadi mendikte Allah. Gitu. Padahal seperti yang tadi sudah saya sampaikan di bagian awal, doa itu kan relasi antara kesungguhan kita, manusia untuk memohon, dan kerahiman Allah untuk mengabulkan. Dua-duanya terjadi. Maka kalau kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, mendikte Allah untuk mengabulkan apa yang sesuai dengan keinginan kita, nah ini kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan Maria. Bahkan Maria hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan tahu apa maksudnya. Seringkali kita berbusa-busa gitu ketika kita memohon gitu.
karena Rangkai ingin kata-kata indah ya, Romo. ingin mendikte Tuhan supaya Tuhan itu mengabulkan apa yang menjadi mauku gitu, kehendakku sesuai dengan saatku. Maka kalau sepertinya Tuhan tidak memberikan sesuai dengan mauku, kehendakku, sesuai dengan saatku, kita mudah kecewa, mudah frustrasi, mudah depresi, lalu sudah berdosa, makin berdosa karena kemudian menjauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, bahkan menjadi bahaya kalau kita kemudian menghujat roh. Artinya ini dosa yang tadi dikatakan itu mendatangkan maut. Karena kemudian kita tidak percaya pada kerahmat, karya, kerahiman Allah di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin orang mau bertobat kalau ia tidak percaya pada kerahiman Allah? Bagaimana mungkin orang akan bersatu dan berbalik kepada Allah kalau ia meragukan kerahiman Allah itu di dalam kehidupan kita? Nah, maka tidak akan ketemu ini kalau kita masih memaksakan apa yang menjadi kehendakku dan mendikte Tuhan untuk mengabulkan semua kehendakku. Romo Kris, ada gak sih pengalaman Romo yang dimana doanya Romo itu tidak selalu dikabulkan gitu Romo, tapi yang dikabulkan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin bisa berbagi kepada Iya, kami. banyak, banyak, banyak ya, Mbak Tami. Saya akan cerita salah satu peristiwa Mhm. di mana saya merasa waktu itu Tuhan sangat mengecewakan saya. Gitu. Hmm. Ya, ini dengan kacamata saya tentu karena ego saya pribadi. Saya ingat kakak saya yang nomor 4 tahun 2005 itu kecelakaan parah karena ada pendarahan di kepala. Selama 1 minggu ia terbaring koma di rumah sakit. Dan karena dia ada di Jogja waktu itu saya frater ada di Jogja juga, saya setiap hari datang. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Saya memohon supaya Tuhan menyembuhkan kakak saya. Sudah dioperasi, tetapi tetap koma. Saya terus memohon. Semua novena saya pakai. Ya. Novena Tiga Salam Maria, novena Yudas Tadius, novena macam-macam lah. Saya mencoba untuk dalam tanda kutip memaksa Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kakak saya. Tapi di hari ke-8 kakak saya meninggal. Hmm. Saya merasa bahwa kok seperti ini ya, gitu. Kok Tuhan tidak mengabulkan ya. Ini banyak membuat saya waktu itu merasa bahwa saya sudah berjuang untuk menjadi pelayanmu, menjadi seorang imam. Waktu itu saya masih frater, saya punya motivasi ingin melayani engkau, tapi kok engkau tidak memberikan apa yang aku minta, gitu. Saya marah. Saya merasa Tuhan tidak mencintai saya. Tetapi dalam pengolahan berikutnya, eh, pembimbing rohani, untungnya ya, ini syukur saya masih terbuka pada pembimbing rohani gitu. Saya ceritakan apa yang menjadi refleksi saya, permenungan saya. Eh, Pembimbing rohani mengajak saya untuk melihat bahwa doa itu sekali lagi bukan hanya tentang aku. Bukan hanya tentang aku, tetapi tentang kerahiman Allah yang tahu apa yang terbaik untukku, untuk orang-orang di sekitarku. Dan saya baru tahu bahwa yang terbaik itu memang ya sudah, Allah memanggil kakak saya untuk berjumpa dengannya dalam keabadian. Relasi itulah yang tadinya itu mungkin kurang saya pahami ya. Artinya, oh mungkin secara teori oke lah, saya memahami doa itu relasi antara aku dengan Allah. Tetapi ketika persis kita sampai pada peristiwa itu, nggak bisa gitu ya. Eh, saya rasa teman-teman pasti juga mengalami situasi ini ya. Ketika situasinya oke, baik-baik saja, lurus-lurus saja. Oh iya, saya bisa memahami doa itu antara relasi antara aku dengan Allah gitu. Tapi dalam peristiwa-peristiwa genting, seringkali kita kemudian memaksakan
supaya Tuhan mengabulkan apa yang menjadi inginku dan kehendak. Tetapi kita lupa bahwa di dalam doa itu rahmat Allah itu tahu mana yang terbaik. Kehendak Allah itulah yang terbaik. Saat Tuhan itu yang terbaik. Nah, untuk memahami kehendaknya dan saat yang terbaik itulah kita perlu memahami betul bahwa doa itu adalah relasi antara kesungguhan Allah dan kerahiman Allah. Kesungguhanku sebagai manusia dan kerahiman Allah di dalam hidup. Nah, itu baru ketemu. Itu salah satu peristiwa ya, di mana saya lalu sekarang ini semakin memahami bahwa kalau saya mengatakan Tuhan mengabulkan, itu tidak hanya sesuai dengan apa mauku. Oh, mungkin pada saat-saat tertentu, apa yang menjadi mauku sesuai dengan maunya Tuhan. Apa yang menjadi keinginan, tepat nih, kok Tuhan mengabulkannya pada saat yang tepat. Oh, itu berarti memang saat Tuhan yang terbaik. Kadangkala begitu. Tetapi kadangkala tidak seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk memahami bahwa itu kehendak Allah yang terbaik, itu saat Tuhan yang terbaik, itulah saat kita itu diuji, menurut saya. Dan dalam peristiwa yang saya alami, saya diuji untuk memahami bahwa kehendak Allah itulah yang terbaik. Oh, ternyata begini ya cara Tuhan mengabulkan doa saya. Dia tahu yang terbaik untuk saya, untuk kakak saya, untuk keluarga saya. Itu salah satu peristiwa yang saya sharingkan. Tentu ada banyak peristiwa lain, Mbak Tami ya, terkait dengan doa kehendak Allah yang terbaik saat Tuhan yang terbaik. Ya, Romo Kris, terima kasih sekali. Tadi pengalaman Romo ya, pengalaman hidup Romo, bahwa ada memang saat-saat di mana saat-saat penting di mana kita memaksa Tuhan, tapi Tuhan memberikan yang mungkin bukan kehendak kita, tapi sesuatu yang terbaik dari kerahiman Allah untuk kita, Romo. Dari sharing Romo itu sangat menguatkan kami sekali ketika nanti kami melalui saat-saat penting, kami ingat akan pengalaman Romo dan kami juga akan berusaha untuk menerima kerahiman Tuhan bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Nah, Romo, kita sudah ada di penghujung acara nih, Romo. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, pesan-pesan terakhir bukan. Pesan sedikit, Pesan terakhir. Satu dua kata untuk kami semua, Romo. Ya. Pertama saya bacakan dulu. Ini saya senang dengan kutipan-kutipan dari Paus Benedictus ya, kata-kata Paus Benedictus. Apalagi kita sekarang ini sedang banyak berdoa untuknya, untuk menghormat bahwa ia pernah hadir menjadi pemimpin kita. Begini dia menulis. Jika engkau mengikuti kehendak Allah, engkau tahu bahwa biarpun ada serba macam hal mengerikan yang terjadi atas dirimu, namun engkau tidak akan kehilangan tempat perlindungan terakhir. Engkau tahu bahwa fondasi dunia ini adalah kasih. Sehingga biarpun tak ada seorang manusia pun yang dapat atau bersedia membantumu, engkau tetap dapat berjalan maju, seraya mempercayai Ia yang mengasihimu. Teman-teman, sahabat-sahabat ORK yang terkasih, mari kita berjalan, berjuang untuk menjadi baik di hadapan Allah dan sesama. Percaya bahwa kehendak Allah itulah yang terbaik. Saya ingat persis ada salah satu juga kutipan dari Santo Agustinus yang senantiasa meneguhkan saya. Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Allah. Tetapi juga bekerjalah seolah-olah segalanya tergantung padamu. Ingat, doa adalah kesungguhanku di hadapan Allah, tetapi juga kerahiman Allah di dalam kehidupanku. Ia tahu kehendak dan saat yang terbaik untuk kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Romo atas permenungannya bagi kami semua Oase Rohani Katolik pada hari ini. Kita sudah ada di penghujung acara, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Kris. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, kami bersyukur atas kesempatan merenungkan firman-Mu, kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu,
di dalam hidup dan peristiwa yang boleh kami jalani setiap hari. Semoga oleh karena firman-Mu, oleh karena permenungan yang boleh kami bicarakan bersama ini, kami semakin mampu mengenal dan mengalami kasih setia-Mu dalam pesiaran hidup kami. Kami semakin dikuatkan untuk melaksanakan kehendak-kehendak-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Kami dibiasakan untuk berjumpa dengan Engkau di dalam doa, di tengah segala keterbatasan kami, kerapuan kami, dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan dan mengabulkan apa yang kami minta sesuai dengan kehendak dan saat-Mu. Itulah yang terbaik bagi kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Baik, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, memberkati karya-karya baik kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Kris dapat semakin menambah semangat iman kita untuk semakin percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Akhir kata, kami berdua, Romo Frans Kristiadi dan saya, Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.